Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sukron Makmun dari kelas A Teknologi Pendidikan UNJ angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemanasan global mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk siswa SMP kelas 7. Sebelum ke materi, mari kita perhatikan sasaran dan tujuan pembelajarannya. Sasarannya siswa SMP kelas 7 dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan efek rumah kaca. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan penyebab pemanasan global. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan dampak pemanasan global. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan usaha menanggulangi pemanasan global. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier 1768 sampai 1830 menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Selanjutnya, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Selanjutnya, penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini, yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. Yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Dengan begitu, ada beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Usaha menanggulangi pemanasan global.
Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Dengan begitu, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbaru dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.